Medsos lagi-lagi rame dengan berita viral ya. Kali ini ada video klarifikasi dari Agus yang menyatakan bahwa dia gak terima dijadiin tersangka pemerkosaan terhadap seorang remaja perempuan berinisial MA, seorang mahasiswi di sebuah PTN yang ada di Mataram. Eits, tapi Agus yang mana nih? Bukan, ini bukan Agus yang viral gara-gara uang donasi ya. Tapi ini Agus yang bernama lengkap Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung, seorang difabel yang gak punya tangan semenjak lahir. Kalau Agus yang sebelumnya kan dijulukinnya Agus sedih ya. Jadi ini beda orang. Nah, jadi si Agus Buntung ini kan diwawancarain sama salah satu media yang ada di sana. Kemudian video wawancaranya ini viral, di mana intinya dalam video itu dia bilang dia gak terima dijadiin tersangka terhadap mahasiswi tersebut. Karena Agus bilang dia itu kan difabel ya, nggak punya tangan sama sekali. Jadi gimana caranya dia bisa merkosa orang? Jangankan ngebuka baju orang lain, baju dia sendiri aja tuh biasanya masih dibukain sama ibunya. Maksudnya kalau misalkan untuk berkegiatan sehari-hari kayak mau mandi, mau buang air, itu biasanya ibunya yang ngebantu. So, gimana sih sebenarnya kronologi dari kasus ini? Nah, kalau menurut dari pengakuannya Agus, ceritanya tuh kayak gini. Jadi, suatu hari di tanggal 7 Oktober 2024, Agus ini lagi nyari makan siang di daerah Teras Udayana. Abis itu, dia mau balik ke kampusnya dengan cara minta tolong sama orang untuk diantarkan. Sebelumnya dia ada nih minta tolong sama orang, tapi orang itu nggak mau. Kemudian ya udah, dia jalan lagi, cari orang lagi, terus ketemu sama si mahasiswi yang berinisial MA ini di Taman Udayana tersebut. Ya, Agus kemudian kenalan, terus minta tolong dianterin, dan ternyata MA ini mau nganterin dia. Ya udah akhirnya mereka pergi tuh ya, boncengan naik motornya si MA. Nah tapi bukannya langsung diantar ke kampus, si MA ini kok malah bawa si Agus muter-muter gak jelas di Islamic Center. Kemudian Agus ini dibawa ke homestay. Sampai di homestay, si cewek ini booking kamar. Dia yang bayarin ya, terus dia ngajak si Agus ngamar, dan kemudian mereka HS di situ. Nah, si Agus ini memang ngaku ya, katanya mereka memang HS di homestay tersebut. Tapi itu berdasarkan suka sama suka. Gak ada unsur pengancaman atau pemaksaan sama sekali. Bahkan, kata si Agus nih ya, orang dia kok yang bukain baju, dia yang booking kamar, dia yang bukain pintu, dia yang ngelakuin semua-semuanya terhadap saya, kata gitu kan. Jadi ya, pemaksaan dari mana gitu. Ya mungkin namanya si Agus ini gimana pun juga walaupun dia difabel tapi kan dia laki-laki normal ya. Ada juga hasratnya. Jadi mungkin ibaratnya kayak kucing dikasih ikan mana ada yang nolak gitu kan. Jadi akhirnya disambut aja sama dia. Nah, habis dari situ setelah mereka selesai melakukan itulah ya di homestay tersebut, si Agus ini balik dibawa muter-muter lagi di Islamic Center. Nah, di situ ternyata sudah ada 2 orang cowok yang menunggu mereka. Kata Agus, begitu mereka sampai dan MA ngelihat cowok-cowok itu, si MA ini langsung meluk salah satu cowok itu, kemudian cowok yang satunya lagi moto-motoin Agus sambil menginterogasi dia dengan nada yang mengintimidasi. Kemudian ternyata foto-foto itu diviralkan ke medsos. Nah, aku tuh nggak nemu ya foto-foto yang dimaksud ini tuh kayak gimana, dengan konteks yang seperti apa. Tapi kelihatannya foto-foto itu dinarasikan dengan hal yang negatif ya, yang memojokkan atau memberikan citra yang tidak baik terhadap si Agus. Karena kemudian semenjak foto-foto itu diviralkan, Agus ini merasa dia itu dijebak dan dirusak nama baiknya, sehingga akhirnya dia pun ini melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib. Nah tapi bukannya mendapat pembelaan, Agus ini dapat kabar bahwa dia tuh malah dilaporkan balik sama si MA tadi ini atas tuduhan dan kekerasan seksual. Dan ternyata laporan ini langsung ditanggapi dan diproses oleh pihak kepolisian hingga akhirnya Agus ini pun ditetapkan jadi tersangka. Tapi kemudian kata polisi karena alasan kemanusiaan ya, mungkin mereka masa ada simpati juga karena si Agus ini seorang difabel. Si Agus ini nggak ditahan di dalam sel penjara, tapi dijadikan tahanan rumahan. Nah jadi Denny selama 20 hari ke depan dia nggak diizinkan untuk pergi dari rumahnya. Nah itu kronologi dari si Agus. Nah, terus gimana nih kalau kronologi dari MA? Tentu aja bertolak belakang lah ya. Jadi kalau menurut pengakuan dari si MA, memang benar mereka itu kenalan di Taman Udayana pada saat tanggal 7 Oktober kemarin.
Saat itu MA lagi santai-santai sambil bikin konten video gitu katanya di situ. Nah kemudian disamperin sama Agus, abis itu mereka kenalan, dan gitu mereka jalan-jalan ke lokasi lain di sekitar taman itu. Nah tapi kemudian mereka ini katanya nggak sengaja ngelihat ada pasangan muda-mudi yang lagi di situ. Nah terus si MA ini pun kaget, dan saking kagetnya dia ini sampai nangis. Terus si Agus ini nanya-nanyain dia, kenapa kok sampai nangis gitu kan? Apakah kamu ada pengalaman gak enak ya sama mantan pacarmu? Nah, kelihatannya di sini MA memberikan jawaban yang ada mengandung aib masa lalunya dengan mantan pacarnya. Dan kemudian ini dimanfaatin sama si Agus buat mojokin MA. Agus ini berdalih dengan mengatakan sama si MA kalau dia ini udah kotor dan harus dibersihkan. Agus kemudian ngajak MA ke homestay untuk melakukan ritual mandi suci. Di sini MA katanya udah nolak, tapi Agus ngancam. Katanya kalau emang nggak mau, dia akan ngadu ke orang tua MA. Makanya MA takut dan mau nurutin permintaan Agus. Sebentar. Sebenarnya di sini aku ngerasa kayak ada yang miss gitu ya. Karena kan katanya mereka ini baru kenalan ya, berarti mungkin baru beberapa menit lah gitu kan. Tapi kok terus pada saat si Agus ngancam mau ngadu ke orang tuanya MA, kok si MA-nya ini bisa langsung percaya aja gitu kan. Emangnya si Agus ini tahu siapa orang tuanya MA. Tapi ya sepanjang berita yang aku baca nggak ada penjelasan tentang itu. Pokoknya intinya menurut pengakuan MA ya seperti itulah gitu ceritanya. Oke, kemudian sampai di homestay, Agus mesen kamar, tapi kemudian nyuruh MA yang bayar. Ya udah dibayarin lah sama si MA 50.000 kan. Nah, terus mereka menuju kamar. MA bilang pintu kamar itu yang bukain Agus. Dia ngebuka kunci kamarnya pakai mulut. Abis itu di dalam kamar, Agus ini memulai ritual mandi sucinya dengan bacain mantra pakai bahasa Bali. Abis itu dia nyuruh MA buat buka celana. MA nggak mau, katanya dia nolak, tapi kemudian kembali diancam-ancam sama Agus. Salah satu ancaman Agus ini katanya adalah Agus bilang kalau kamu teriak nanti kita bisa dipaksa nikah karena orang-orang lihat kita udah berduaan di dalam kamar. MA ngaku dia takut dengan ancaman itu tapi masih bersikukuh nggak mau. Lalu karena kesal, Agus pun mendorong MA dengan tubuhnya lalu menindih badan MA sambil baca-bacain mantra pakai bahasa Bali. Ya kemudian kata MA setelah itu dia nangis ya di kamar mandi. Dan kemudian minta diantarkan ke Islamic Center. Sampai di Islamic Center, MA ketemu sama teman-temannya, kemudian dia ngadu, dan Agus diinterogasi sama teman-temannya MA. Setelah itu, MA dan teman-teman ini buat laporan ya ke Polda NTB. Tapi Agus ini nggak ngaku, dan kemudian bikin laporan pencemaran nama baik ke Ditreskrimsus Polda NTB pada tanggal 8 Oktobernya. So, walaupun kasus ini dinilai banyak janggal sama para netizen ya, dan termasuk aku juga sih sebenarnya, tapi pada kenyataannya Agus ini sudah ditetapkan jadi tersangka oleh pihak kepolisian. Karena menurut polisi, bukti-bukti dan saksi-saksi yang mereka periksa itu semuanya meyakinkan. Termasuk ada bukti visum dari rumah sakit dan juga keterangan dari psikolog yang memeriksa MA. Jadi menurut polisi walaupun si Agus ini nggak punya tangan, tapi dia masih punya kaki yang selama ini emang udah biasa digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Termasuk pada saat kejadian di homestay itu, kata polisi dia menggunakan kakinya untuk memaksa MA membuka kaki dan melakukan dan. Nah, tapi nih ya, update terakhir yang aku baca dari detik.com di tanggal 2 Desember, menurut pengakuan dari Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum, Polda NTB Kombes Syarif Hidayat, Agus ini sebenarnya statusnya ditetapkan sebagai tersangka pelaku bukan. Selain itu ternyata setelah didalami oleh polisi, ada beberapa orang yang ngaku pernah hampir jadi korbannya Agus dengan motif yang mirip-mirip kayak CMA ini. Tapi mereka selama ini nggak berani ngelapor. Ya jadi begitulah kronologi kasus dari Agus Buntung yang lagi viral saat ini. Aku sebenarnya masih bingung mau percaya dengan siapa. Karena satu sisi ya sebagai orang awam lah ya, kalau kita lihat dari kondisi fisiknya Agus yang kayak gitu, kayak memang agak susah diterima akal gitu. Kalau dia bisa melakukan lagi sampai memperkosa orang gitu kan ya. Karena kan dia nggak punya tangan.
Harusnya kan gampang-gampang aja ya ngelawannya. Atau kalau enggak ya tinggalin aja gitu pada saat udah ngeliat gelagat-gelagatnya dia tuh mau melakukan tindakan kejahatan, kita bisa tinggal pergi aja gitu kan. Tapi satu sisi juga aku mikir ya, mungkin aja cewek ini tipikal yang mudah dipengaruhi, anak remaja tanggung yang emosinya masih labil gitu ya. Jadi eh, bisa aja dia kemakan sama tipu dayanya si Agus. Aku belum berani ngambil kesimpulan soal siapa yang benar dan siapa yang salah, karena belajar dari kasus-kasus sebelumnya, banyak kasus viral, ada orang yang ngaku dia menjadi korban, tapi sebenarnya ya dialah pelaku sebenarnya gitu kan. Dan sebaliknya ada pelaku kejahatan yang dia tuh playing victim, sehingga bisa mempengaruhi pendapat netizen. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Kalian lebih percaya pengakuan dari si Agus atau si MA? Tulis komen kalian di bawah. Ya, jadi sebaiknya kita tunggu aja lah perkembangan dari kasus ini selanjutnya gimana. Nanti aku akan kasih update-annya. Oke, sekian ceritaku kali ini. Kalau kalian ada requestan, silahkan tulis saja di komen. Makasih udah nonton, sampai jumpa di cerita-ceritaku yang lainnya. Aku Ivi, bye!